Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Isminur Haliza with students number 24221221113 from class A. In this video, I would like to explain how to analyze the data used statistic descriptive, and the data that used is students motivated strategies for learning. Di sini sudah ada jumlah datanya ada 65. Kita salin terlebih dahulu data-data ini untuk dimasukkan ke kolom skor atau X. Untuk dimasukkan ke kolom itu, kita harus urutkan dari yang terkecil ke yang terbesar terlebih dahulu. Dan sort filter. Lalu setelah itu kita hapus duplikatnya, duplikasinya. Jadi hanya nilai yang ada di kolom. Tuh. Setelah itu kita salin lagi. Oh, sebentar. Kita salin dan masukkan ke kolomnya. Kita hapus dari ini agar tidak. Nah, setelah itu kita harus menemukan rumus F-nya atau frekuensinya seberapa sering data itu muncul dengan menggunakan rumus countif. Setelah itu kita blok yang ini, tapi dengan angka teratas dari data dari score. Nah, setelah itu kita drag ke bawah karena rumusnya sudah tertera. Lalu kita isi XF atau skor dikali frekuensi. Kita gunakan yang teratas terlebih dahulu seperti ini. Dan langsung saja di drag ke bawah. Untuk tabel selanjutnya adalah X kurang min. Min itu adalah jumlah seluruh data dibagi jumlah datanya. Kita harus mencari minnya terlebih dahulu, dan untuk mencari min kita harus jumlahkan dari frekuensi dengan menggunakan sum. Lalu seperti ini. Dan kita geser karena rumusnya sudah ada, maka jumlah dari XF juga bisa langsung muncul. Setelah itu baru kita isi min. Untuk mencari min itu jumlah dari seluruh data ini dikurangi, dibagi. Nah, dibagi dari jumlah frekuensi. Dan menurut kita harus ini ya, dengan Excel kita coba dengan rumus average. Kita menggunakan data mentah. Nah, ini ya. Karena sudah ada minnya, baru kita jumlahkan X dikurangi min. Karena ini akan di drag ke bawah, jumlah yang dihasilkan itu banyak, kita harus kunci terlebih dahulu dengan dollar seperti ini. Dan nah, lalu kita ke bawahkan, di drag ke bawah seperti ini. Setelah itu kita untuk X kurang min, gunakan saja yang ini, lalu pangkatkan 2. Nah, setelah itu lanjut untuk ini F dikali, langsung saja ini. Oh, seperti ini, dan kita drag ke bawah. Nah, setelah itu karena sudah ada, kita cari median. Median itu adalah nilai tengah. Sebentar, kita ini eh, jumlahnya harus digeserkan, semuanya harus dijumlahkan. Nah, ini adalah nilai tengah. Untuk mencari nilai tengah, kita harus tahu jumlah seluruh data itu 65, dibagi 2, 32,5. Kita cari dari frekuensi 32,5. Kita lihat dari sudut bawah ini ada sum, 32,5 itu ada di jumlah 137 karena akhirnya adalah 38. Maka untuk itu 137 ini ditambah ini lagi dibagi 2. Jangan lupa kita kurungkan. Ini 137. Lalu kita buktikan dengan ini, dengan rumus median. Dan kita cek seperti ini. Nah, lalu untuk mod adalah jumlah yang paling sering muncul, yaitu 132 karena ada 12. Kita buktikan dengan ini mod. Seperti ini kita ini dan seperti ini. Lalu untuk range adalah jumlah terbesar dari dari skor dikurangi jumlah terkecil seperti ini. Ada 56. Untuk rumus range itu sama dengan max ini dikurangi min jumlah atau data mentah. Nah,
Sama. Untuk mencari kuartil, ada kuartil satu, 2, dan 3. Kuartil satu menggunakan rumus 1/4 dikali N-nya itu adalah jumlah seluruh data ini, dikurangi, ditambah 1. Kurang seperti ini. Ada di 16,5. Kita cari 16,5. Oh, di sini 16,5 ada di 125 karena berakhiran 17. Sama dengan 125 ditambah 125 dibagi 2. Seperti ini. Kita buktikan dengan kuartil X. Lalu ini. Dan kita pilih yang pertama. Seperti ini. Untuk mencari kuartil kedua dengan rumus 1/2 dikali N ditambah 1 kurang. Ada di 33. Kita cari ke 33. Ada di sebelah mana? 137 karena di sininya berakhiran 38. Sama dengan 137 ditambah 137 dibagi 2. Ini rumusnya kuartil median value. Nah, ini. Lalu untuk mengetahui kuartil ketiga itu menggunakan rumus sama dengan 3/4. 3/4 dikali jumlah seluruh data ini ditambah 1 kurang, kurang 1. Nah, ada di 49,5. Kita cari 49,5. Ada di 143 ya, karena 143-nya itu berakhiran 51. 51 jadi 143. Ini ditambah ini dibagi 2. Kita pakaikan kurung. Nah, lalu untuk ini rumusnya sama seperti tadi. Hanya saja yang kita pilih berikutnya, bentar, itu merupakan third quartile. Lalu tutup kurung dan hasilnya sama. Untuk interkuartil mengurangi dari jumlah Q3 dikurangi Q1. Apa jumlahnya 18. Untuk ini pun sama, hanya saja menggunakan rumus yang dari Excel-nya. Kurangi ini. Nah, untuk variance yaitu menggunakan jumlah dari ini dibagi dalam kurung 65 kurangi 1. Untuk 65-nya itu kita tuliskan saja. 65 kurang 1. Untuk rumusnya menggunakan yang var kalau Excel, lalu kita log di dalam ini seperti ini. Lalu untuk standard deviation, rumus yang pertama itu adalah menggunakan ini yang manual, menggunakan variance SQRT. SQRT, lalu kita ini dan seperti ini. Untuk rumus Excelnya STDEV yang ini dan kita drag ini. Nah, kita telah menemukan semua jumlah datanya. Setelah itu kita sajikan poligon dengan data dari data X dan F ini. Kita masukkan ke chartnya. Hmm, yang chart yang digunakan adalah ini. Jadi, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.